Haleluya. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terima kasih buat Bapak Gembala dan juga bersama dengan Ibu dan seluruh jemaat untuk kesempatan diberikan bagi saya bisa ada di tempat ini, bisa melayani bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Mungkin jemaat Tuhan bertanya-tanya siapa yang baru di tempat ini, yang baru berdiri, kira-kira dari mana dan siapa? Ada yang sudah tahu? Belum tahu ya Ibu? Baik. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal pun belum tentu disayang. Saya percaya tidak ada di sini, di sana itu, waduh. Saya Desman, fam saya Lahagu. Lihat kulit putih atau famnya kira-kira dari mana ini? Kupang, Manado, Papua. Saya dari Sumatera, Bapak Ibu, dari Nias. Iya, pulau kecil. Ya, dari Nias, dan saya keluar dari Nias tahun 2012. Saya ke Jawa Timur di Batu Malang, di I3. Jadi saya masuk 2012, Bapak Gembala sudah masuk 2011. Dan Bapak Gembala sudah ambil S2, saya masih S1 di situ. Dan saya selesai 2017 sampai 2017 ke 2020 saya Ikatan Dinas di I3. 2016 saya pelayanan 1 tahun di Bandulan, Malang. Saya lama di Jawa, tapi saya tidak tahu bahasa Jawa, minta maaf. Pengen sekali belajar. Tapi itu yang terjadi 2021 awal, rencana Tuhan saya punya kerinduan selama kuliah bisa pelayanan di Papua. Bisa praktek 1 tahun di Papua, tapi Tuhan belum jawab. Tuhan baru jawab 2021. Saya saat ini sedang pelayanan di Papua cukup dekat, Papua daerah dekat Timika. Dan itu selain ekstrim dengan cuaca dingin di tempat saya, tapi juga dengan lingkungan sekitarnya. Dan saya ada di Kepanjen ini dari hari Kamis kemarin. Kalau Tuhan izinkan nanti hari Selasa saya kembali ke tempat pelayanan saya. Begitu secara singkat, perkenalan singkat dari saya. Dan saya calonnya Astri. Mbak Astri. Saya ada di sini karena mau foto kemarin, priwet, dan puji Tuhan berjalan dengan lancar. Amin. Cukup lama dari 2019 kami bertemu sampai sekarang ini. Kami LDR dari 2021. Tuhan pelihara kami. Baik, hari ini kita masih suasana dalam kebangkitan Kristus. Ya, karena kita sudah perayaan Paskah dan masa kebangkitannya, bagaimana ia bertemu dengan murid-muridnya sebelum ia naik ke surga. Mungkin bertanya-tanya, kenapa sih waktu Tuhan Yesus bangkit dan tidak langsung naik ke surga? Betul? Kenapa tidak langsung? Ya karena dia tahu para murid sangat membutuhkan dia. Dia tahu bahwa para murid sedang memerlukan dia. Ya, itulah sebabnya dia datang kepada para murid setelah kebangkitannya. Di dalam Yohanes 20, mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Saya membacakan firman Tuhan ini bagi kita semuanya. Boleh kita baca secara responsoria. Ayat 19, jemaat Tuhan ayat 20 dan seterusnya sampai ayat yang ke-29. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
damai sejahtera bagi kamu. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. 29, 24. Maka kata murid-murid lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kemudian berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Sekali lagi kita baca bagian terakhir ini. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ibadah lewat online, pada bagian firman Tuhan ini mari kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus itu mengubah kehidupan para murid. Kebangkitan Kristus itu, atau waktu Yesus bangkit, dia datang kepada para murid dan juga kepada kita, akan mengubah hidup kita. Itulah tema kita hari ini. Bagaimana kebangkitannya yang mengubah hidup kita. Bapak Ibu pernah ada di posisi saat membutuhkan sesuatu, misalnya kita dalam kesulitan, entah masalah ekonomi atau sakit penyakit, tapi kita minta tolong sama orang, tidak ada yang menolong. Pernah mengalami hal itu? Pernah ya? Rasanya aduh susah sekali, sedih sekali. Atau mungkin di posisi kita sedang minta tolong dan ada pertolongan, kita tidak tahu tiba-tiba ada yang orang menolong. Saya pernah mengalami selama di kampus, karena di kampus itu diajarkan bagaimana beriman. Jadi waktu pertama datang saya mengalami sakit gigi belakang, gigi rahang, 2 orang kami mahasiswa, dan waktu itu untuk berobat itu susah sekali. Kita hanya berdoa bagaimana supaya Tuhan bisa menolong, dengan cara Tuhan bagaimana bisa mengatasi sakit gigi. Karena kalau kuliah itu susah sekali. Itu ya memang jawaban doa bagi kita beda-beda. Kapan Tuhan bisa jawab itu sesuai dengan waktunya, amin. Kita tidak tahu, ada yang dijawab saat ini, ada yang mungkin seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kayak doa saya itu mau pelayan di Papua, baru Tuhan jawab 2021. Lama. Tapi ada juga ya kalau Tuhan tidak menjawab karena dia tahu bahwa apa yang kita minta itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Maka waktu kami berdoa dan Tuhan buka jalan, ada 1 orang bapak yang sudah berkeluarga, sedang ambil S2 juga. Dan tanpa kami berkata-kata kepadanya, dan dia tahu apa yang kami keluhkan, dan dia bilang kepada kami, ada yang sponsori, ada Tuhan yang kirim, ada yang Tuhan kirim buat menolong kalian, dan kita akan pergi ke rumah sakit baptis arah Ororombo di sana. Di situ kami datang dan sekitar 5 kali pertemuan. Bayangkan
5 kali pertemuan kalau ketemu dokter itu berapa biayanya itu? Dan bukan hanya ada yang menolong lagi. Dan waktu dokter menangani setelah jumlahkan semuanya dan dia bilang dapat diskon setengah atau 50%. Dan bukan kami yang bayar. Itu yang Tuhan siapkan. Waktu kita butuh pertolongan, Tuhan bisa siapkan. Nah, dalam firman Tuhan ini kita lihat bagaimana para murid. Ada apa dengan para murid? Para murid itu sedang mengalami sesuatu. Sesuatu itu apa? Dalam teks kita tadi kita baca kira-kira apa? Ketakutan. Ada satu ketakutan yang mereka alami. Memang dijelaskan di sini ketakutan mereka adalah ketakutan pada orang-orang Yahudi. Tapi kalau kita flashback, saya percaya bahwa ketakutan para murid ini bukan hanya diliputi kepada orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat mulai dari Taman Getsemani sebenarnya, apa yang para murid sedang alami. Ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, di situ mulai awal bagaimana apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Waktu mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka berkata, wah, kalau engkau Tuhan ditangkap, kami ada di depan. Ya toh? Kami ada di depan, bahkan kami memberikan nyawa kami. Itu kata para murid. Tapi sayangnya ketika ada di Taman Getsemani waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Kabur, betul sekali. Mereka melarikan diri. Ini ciri-ciri para murid mereka ada waktu itu. Mereka melarikan diri, mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Tidak hanya melarikan diri. Waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disiksa, ada murid yang ikut melihat. Dan ada perempuan berkata, wah, ini orang pengikut Yesus ini kayaknya. Apa jawabnya? Aku tidak mengenal. Siapa dia? Petrus. Petrus masih ada dalam golongan para murid di sini. Penyangkalan. Saya tidak mengenal dia. Bahkan sampai 3 kali. Sampai bersumpah, bayangkan. Golongan yang lain lagi, waktu Yesus disiksa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mau menolong, tidak bisa. Mau membantu, tidak bisa. Sampai dibawa keluar menuju jalan salib di Bukit Golgota. Tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, wow, mereka berkata kami di depan Tuhan. Tapi nyatanya tidak ada. Itulah golongan para murid. Sampai Tuhan Yesus disalib, mati, dikuburkan. Tidak ada kata penyesalan yang mereka sampaikan. Tidak bertemu. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu, teman yang mungkin sudah bersama-sama, tiba-tiba kita menyangkal dia. Tiba-tiba kita katakan saya tidak kenal, saya tidak mau bantu dan lain sebagainya. Padahal selalu bersama-sama dengan dia. Rasa bersalah pasti ada. Dan itu yang dialami oleh para murid. Sampai waktu Tuhan Yesus bangkit, tidak ada di dalam kubur. Rasa bersalah makin menumpuk. Tadi saya tidak sempat minta maaf. Coba bayangkan kalau misalnya ya, Bapak Ibu di lingkungan keluarga, kita berbuat salah kepadanya, tapi kita belum sempat minta maaf gitu ya. Ternyata orangnya dipanggil Tuhan. Pasti ada rasa dalam diri kita, waduh, harusnya tadi saya datang, atau pas di rumah sakit saya datang begitu ya. Itulah yang dialami oleh para murid. Belum sempat berkata-kata.
Tapi luar biasa, Yesus, dia tahu, dia mengerti. Lagu pertama tadi luar biasa. Apa lagu pertama? Dia mengerti, dia peduli. Itulah sebabnya dia tidak langsung naik ke surga. Dia melihat pergumulan para murid dan dia tahu apa yang mereka alami. Ada di satu ruangan. Ruangan itu sedang mereka tutup, terkunci semuanya. Mereka pikir bahwa orang lain tidak bisa masuk. Mereka sedang mengalami ketakutan, rasa takut bersalah, rasa penyesalan dan lain sebagainya. Itulah mereka, dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mengubah hidup mereka. Yesus datang bukan dengan penghakiman. Amin. Itulah kita punya Tuhan. Dia datang bukan dengan penghakiman. Kadang-kadang kalau misalnya anak buah bersalah, bosnya datang, kamu kenapa terlambat datang? Kenapa tidak ngerjakan ini? Biasanya ada bos begitu ya. Kalau misalnya kita bekerja. Tapi Yesus hadir apa? Dia tidak bilang, Petrus, kenapa kamu menyangkal saya? Yakobus, kenapa kamu melarikan diri? Yohanes, aku sangat mengasihi kamu, tapi kok kamu tinggalkan saya dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Dia datang di tengah-tengah mereka dan dia katakan apa? Damai sejahtera. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, luar biasa. Kalau kita punya pribadi seperti Yesus, dia mengerti segala keadaan kita. Dia mengerti segala pilu kita yang sedang kita alami. Dan dia hadir. Dia tidak membawa ancaman penghakiman atau menyalahkan. Tapi dia membawa damai. Murid-murid yang hidup dalam ketakutan, pintu-pintu yang terkunci, Tuhan bisa hadir. Tuhan bisa datang. Tuhan tahu. Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Dan dia membawa damai itu. Apa akibatnya? Itulah kebangkitannya membuat kita berubah. Yang tadinya takut, mereka bersuka cita. Luar biasa. Yang tadinya hatinya hancur, Tuhan pulihkan. Yang tadinya penuh dengan penyesalan, sekarang diberikan kebahagiaan. Mereka bersuka cita. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita. Mereka bergembira. Dan kalimat ini, sukacita yang mereka dapatkan di sini adalah sukacita yang diberikan oleh Kristus. Sukacita yang telah diberikan oleh Kristus, dan kita terima itu bukan karena kita. Dia memakai pasif di situ, tapi Yesus, oleh karena Yesus sendiri. Dan ini hal sama dengan dalam Yohanes 16. Kalau kita lihat Yohanes 16 ayat 22. Dikatakan di situ Yohanes 16 ayat yang ke-22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadaku. Amin. Kalau sukacita dari Tuhan itu tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk
keselamatan. Amin. Ya. Kalau keselamatan, sukacita, damai itu datangnya dari Tuhan, firman Tuhan katakan tidak bisa seorang pun merampas. Makanya dia katakan di dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 28. Kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Inilah janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa merampas, yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Kalau keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Dia katakan, aku memberikan, Yesus memberikan. Jadi yang memberikan keselamatan itu Kristus bagi kita. Dan sama dengan sukacita yang dialami oleh para murid. Dari duka cita yang mereka alami, Tuhan menggantikan dengan sukacita. Amin. Apa yang saat ini kita alami? Ketakutan mungkin, masalah pekerjaan mungkin, penyesalan, kegagalan. Hari ini Yesus hadir, Yesus datang, Yesus ada. Dan dia tidak banyak berkata. Perkataannya pendek, sederhana, namun bermakna. Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa damai? Kira-kira kenapa damai? Karena ada Yesus. Damai itu memberikan ketenangan. Dalam segala persoalan, masalah, sebenarnya bukan solusi yang utama yang kita perlukan, tapi bagaimana hati kita itu didamaikan, ada ketenangan. Hati yang damai itu akan membuat kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Coba bayangkan kalau kita ada masalah, pikiran kita lagi kacau, hati kita tidak damai, tidak pernah menemukan solusi. Yang ada makin kacau, makin hancur, kata-kata keluar, ucapan-ucapan yang kasar keluar, kan hatinya tidak damai. Tapi kalau ada kedamaian, itu akan membuat hati kita, pikiran kita akan tenang, jernih. Makanya ada istilah kalau mau menyelesaikan masalah, jangan selesaikan dengan pikiran yang lagi panas. Atau hati lagi panas, tapi harus dengan hati yang dingin, yang tenang, adem. Dan itulah yang Tuhan Yesus berikan. Amin. Dia memberikan shalom itu, damai bagi kita. Tapi tidak hanya itu yang diubahkan oleh Tuhan kepada para murid. Bukan hanya dari rasa takut terhadap orang lain. Rasa takut dari dunia sekitar. Rasa takut dari siapapun. Tapi Tuhan mau juga meneguhkan bagaimana para murid ini menjadi orang-orang yang mau memberitakan Kristus yang sudah bangkit itu. Para murid ini banyak para nelayan. Kalau kita ingat kisahnya ya, Yesus memanggil mereka dan Tuhan Yesus memberikan tugas yang baru. Mereka ini bukan lagi penjala ikan tapi penjala manusia. Tapi sayangnya waktu Yesus bangkit, waktu Yesus sudah mati bangkit, mereka tidak bisa memberitakan Injil lagi. Justru mereka ketakutan. Dan Tuhan meneguhkan mereka lagi. Makanya Ia berkata, aku datang atau sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku
mengutus kamu. Dan kalau kita ingat kisah berikutnya nanti bagaimana para murid, mereka diteguhkan lagi. Karena fase yang mereka alami adalah fase yang tidak mudah. Sosok yang mereka selama ini ikuti, yang selama ini selalu bersama-sama sudah tidak ada. Ini fase yang tidak mudah mereka alami. Maka ketika mereka mau memberitakan Injil tidak punya keberanian, penuh dengan ketakutan. Sampai kita lihat nanti di pasal berikutnya itu bagaimana Petrus kembali lagi pergi menangkap ikan. Padahal Tuhan sudah memberikan tugas mereka, yaitu menjala manusia. Dan bagaimana nanti Tuhan meneguhkan mereka sampai Tuhan Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu peneguhan terus, pemulihan terus yang Tuhan berikan kepada Petrus. Dan kita ingat bagaimana kehidupan akhir dari para murid ini, mereka menjadi pribadi-pribadi yang memberitakan Injil Kristus. Mereka rela mati, kalau istilahnya mati martir. Mati oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dan mulai dari saat ini Tuhan meneguhkan mereka. Sama seperti Bapa telah mengutus aku, kata Yesus, demikian juga aku mengutus kamu. Tuhan mengutus mereka lagi. Baik dalam pemberitaan firman, pemberitaan tentang Yesus, Injil keselamatan, juga dalam hal menjadi saluran berkat. Di ayat berikutnya Yesus katakan, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Tapi sebelum Tuhan mengutus mereka, memberikan bagaimana mengampuni itu, ada satu yang Tuhan berikan bagi mereka. Apa itu? Roh Kudus. Roh Tuhan. Untuk bisa mengampuni, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kehebatan saya bisa mengampuni dia. Bukan. Amin. Tapi karena Tuhan yang memampukan saya. Karena Tuhan yang menolong saya. Mengampuni itu mudah atau gampang, Bapak Ibu? Susah-susah gampang. Ada banyak alasan orang bisa mengampuni. Alasan yang klasis itu, ya kalau saya tidak mengampuni dia, saya tidak enak. Atau apalagi, waduh kalau saya tidak mengampuni, nanti dibilang masa orang Kristen seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai pengampunan, Tuhan mau mengampuni kita, mau mengubah hidup kita. Pengampunan Tuhan itu bukan karena kelayakan kita. Kalau dalam Roma, kasih Kristus kepada Tuhan atau kasih Kristus kepada kita atau kasih Allah kepada kita itu, Dia mengasihi kita ketika kita masih dalam dosa. Jadi kalau mau bicara pengampunan, itu bukan karena kita, itu juga bukan karena Dia, tapi karena Kristus yang telah mengampuni saya, yang telah mengasihi saya. Amin. Coba katakan pada diri sendiri, saya mengasihi orang lain, saya mengasihi keluarga saya mengampuni siapapun, karena Kristus sudah mengampuni saya, sudah mengalami kasih Kristus. Itulah pengorbanannya Paskah kemarin.
yang kita sudah rayakan di bulan 4. Kita sudah peringati. Tapi kita bersyukur Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit, dan kebangkitannya itulah yang membuat iman kita teguh. Makanya perkataan Paulus berkata kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah apa yang mereka sampaikan. Tapi kita punya Yesus bukan hanya mati, dia Yesus yang hidup, bangkit, dan bukan hanya bangkit, dia Yesus yang sudah ada di surga. Apa katanya dalam Yohanes 14? Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Itu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, Yesus sedang dan ada di sana. Dia pergi, dia menyediakan tempat bagi kita. Sama seperti ini tuh, kalau kita datang di tempat ini, tempatnya sudah ada. Tuhan sudah sediakan, dan dia katakan apa? Di mana aku berada, kamu harus berada di situ. Ada orang yang bisa berkata demikian? Tidak ada, hanya Yesus. Dia mengubah para murid dari ketakutan untuk mau memberitakan, menjadi saksi. Tuhan mengutus mereka, memakai mereka harus menjadi murid. Murid itu adalah apa yang sudah diajarkan oleh guru harus dilakukan oleh murid. Apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan bagi mereka kurang lebih 3 tahun pelayanan bersama-sama, mereka harus teruskan demikian. Tuhan Yesus mengubah mereka menjadi pribadi yang siap menjadi saluran berkat, mau mengampuni. Adakah dalam diri kita orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita? Para murid ini adalah orang-orang yang sudah menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan memberikan pengampunan bagi mereka, dan dia mau supaya mereka juga melanjutkan hal demikian. Kita yang saat ini yang sudah menerima pengampunan Kristus, mari kita menjadi agen berkat pengampunan, membawa kasih, membawa damai dimanapun kita berada, di tempat kerja, di keluarga kita. Saya kalau pulang, karena pulangnya jarang-jarang ke Nias, cukup jauh. Apalagi kalau misalnya dari Papua, penerbangannya jauh sekali kalau sampai di Nias. Saya selalu kalau pulang itu saya mau supaya keluarga saya itu kumpul. Karena keluarga sekarang ini sudah pada pisah-pisah. Sudah pada menikah, hidup dengan suaminya, ada yang hidup dengan istrinya, sudah punya rumah. Jadi kalau pulang ya tinggal rumah besar, tidak terlalu banyak di situ. Tapi saya mau pulang, bawa mereka. Walaupun sederhana, makan-makan. Tapi yang saya mau sampaikan di situ adalah bagaimana kita hadir bisa menjadi saluran berkat, membawa sukacita bagi mereka. Walaupun setelah saya pulang, ternyata mereka ini sebenarnya pada berantem semuanya. Ipar-ipar saya itu, ada yang ipar satu dengan ipar yang satu tidak bicara. Nanti baru menyelesaikan itu tahun baru. Jadi tengah malam itu, akhir tahun mau tahun baru itu datang kumpul semua baru mau menyelesaikan. Jadi sepanjang tahun itu tidak mau bicara. Tapi kalau saya datang, kumpul. Tapi itulah yang terjadi manusia. Ya, kita tidak mau supaya mereka berpisah, tapi kita bisa hadir untuk membawa mendamaikan mereka. Amin.
Ya. Ada istilahnya begini, hidup kita itu menjadi berkat itu mudah sekali. Jangan kita menjadi batu sandungan. Kalau kita tidak menjadi berkat, maka jangan jadi batu sandungan. Mudah kan? Kalau tidak bisa atau tidak mau jadi batu sandungan, maka jadilah berkat. Yesus mau supaya kita menjadi berkat. Iman kita itu bukan hanya dalam perkataan saja. Tuhan Yesus sering berkata dan mengajarkan bagaimana kita itu harus menjadi berkat, yaitu dengan menghasilkan buah. Pengajaran Tuhan Yesus itu sangat banyak bagaimana kehidupan kita. Yohanes 15. Dan apa yang kita lakukan selalu Tuhan Yesus katakan, kamu tidak bisa melakukan itu di luar Kristus atau di luar aku. Tadi kembali lagi, kita tidak bisa mengampuni kalau Tuhan tidak memberikan Roh Kudus bagi kita. Yohanes 15, bagaimana kisah tentang pokok anggur. Kamu tidak bisa berbuah di luar Kristus. Kamu mati, saya mati, kita mati, kata firman Tuhan. Kita itu seperti ranting. Yesus sebagai pokok, kita harus menempel kepadanya. Ranting yang tidak berbuah, apa katanya? Dipotong, bayangkan ya. Jadi jelas. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita bisa dipotong. Tapi kalau kita menghasilkan buah, apa kata Tuhan? Terus dibersihkan. Rata-rata di sini ada yang petani? Ada? Atau pernah bertani, tanam cabai kah atau tanam? Pernah lah ya? Ini sederhana sekali gambaran Tuhan menyampaikan ini. Kalau kita tanam sebuah pohon cabai kah atau apa itu, kalau kita lihat ada ranting yang kering pasti kita potong, buang. Kita mau supaya cabai itu berbuah, batang pohon itu. Itu yang Tuhan mau. Kita terus dibersihkan supaya apa? Menghasilkan buah yang banyak. Kalau kita menghasilkan buah, apakah itu untuk diri kita? Bukan. Bagian terakhir dari teks Yohanes 15 ini apa? Supaya Bapa di surga dimuliakan. Amin. Kita berbuah, kita mengasihi, kita mengampuni, kita menjadi berkat itu supaya Tuhan dipermuliakan. Lewat apa yang kita lakukan, lewat apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan. Orang lain melihat, wah luar biasa, beginilah anak Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Amin. Maka jadilah berkat supaya Tuhan dipermuliakan dalam diri kita. Apalagi jangan sampai kalau orang lihat, oh masa orang Kristen seperti itu? Berarti bukan dipermuliakan begitu ya. Tapi Tuhan mau supaya kita dipermuliakan. Yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, ternyata ada satu murid yang tidak ada pada waktu itu. Namanya Thomas. Sayangnya dia tidak ada. Dan Thomas ini waktu diceritakan kepadanya, mereka ceritakan kepadanya bahwa mereka sudah melihat Yesus. Tapi responnya adalah, dia tidak percaya. Sama sekali aku tidak percaya kalau saya tidak melihat bekas paku, kalau saya tidak mencucukkan tanganku di lambungnya, dan lain sebagainya. Aku sekali-kali tidak percaya. Apakah Yesus menghakimi? Kenapa kamu tidak percaya? Tidak. Yesus hadir lagi. Yesus datang lagi. 8 hari kemudian.
Dia datang dan ada Thomas di situ. Dan Yesus berkata lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia langsung datang kepada Thomas. Tidak kepada para murid lagi yang lain, tapi dia fokus kepada Thomas. Itulah Tuhan Yesus. Jadi dia mau menyelesaikan satu persatu. Dia langsung kepada Thomas dan dia berkata, sekarang kamu lihat, taruhlah jarimu, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan sekarang jangan lagi kamu tidak percaya, melainkan percaya. Dan Yesus berkata, sekalipun kamu tidak melihat, namun kamu harus percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tuhan mengubah paradigma yang baru. Kebanyakan orang harus lihat dulu baru percaya. Harus mengalami dulu baru percaya. Itulah logika-logika manusia. Percaya itu bicara mengenai iman. Sesuatu yang akan terjadi, yang akan kita alami. Saya percaya misalnya besok Tuhan menolong saya. Saya percaya besok Tuhan memberikan ini kepada saya. Kita belum lihat, tapi kita punya percaya, punya iman. Itu yang Tuhan ajarkan kepada Thomas. Sekalipun saat ini mungkin pekerjaan kita belum terlihat hasil. Usaha kita belum terlihat hasil. Pelayanan kita belum terlihat hasil. Yang menurut orang pelayanan berhasil itu harus harus banyak atau apa. Sekalipun dalam pergumulan kita belum terlihat titik terang, belum ada pintu mungkin. Tapi Yesus berkata, berbahagialah kamu yang percaya, sekalipun kamu tidak melihat. Amin. Iman yang benar itu Bapak Ibu seperti ini. Kalau misalnya kita punya doa, kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita percaya sakit yang saya alami ini Tuhan sembuhkan. Itu memang iman. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan, tapi kita tetap beriman percaya. Itulah iman yang benar. Ada istilahnya begini toh, kalau kamu punya iman biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Tapi kalau gunungnya tidak berpindah, apakah kamu masih tetap beriman? Kalau kita tetap beriman sekalipun itu belum terjadi, itulah iman yang benar. Artinya apa? Jangan berhenti beriman sekalipun belum ada hasilnya. Amin. Tuhan mau supaya kita tetap percaya kepadanya. Tuhan mengubah hidup kita dari yang kurang percaya tadi menjadi percaya. Thomas yang awalnya ragu, tidak bahkan kurang percaya, harus ada bukti, sekarang menjadi percaya. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tapi Tuhan tidak hanya mau mengajar dia supaya Thomas setelah melihat baru percaya. Tuhan mau mengajar Thomas dan juga para murid dan kita semuanya di tempat ini. Kita harus percaya sekalipun kita belum melihat. Amin. Kita percaya sekalipun kita belum ada di surga, kita pasti masuk surga. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus. Kita percaya sekalipun saat ini pintu-pintu belum ada. Tapi kalau kita memberikan hidup kita, memberikan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan ini bagi kita menjadi rema yang mengubah hidup kita. Amin.
Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Para murid yang mengalami bagaimana Yesus hadir bagi mereka. Maka kita percaya hari ini bahwa Ia hadir dalam hidup kita. Saya mengundang semua tim musik boleh maju ke depan. Kita renungkan firman Tuhan ini, kita